Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ibu-ibu pimpinan Aisyah se-Kota Malang, baik pimpinan daerah Aisyah, cabang maupun ranting. Pada kesempatan kali ini saya mewakili Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pimpinan Daerah Aisyah Kota Malang ingin menyampaikan berkenaan dengan berkaitan dengan hukum, khusus mengenai garis sempadan bangunan atau disingkat GSB. Kenapa kemudian kali ini kami mengangkat berkenaan dengan garis sempadan bangunan, permasalahan apa yang ada, ya, kemudian apa yang bisa Ibu-Ibu Aisyah nanti lakukan. Persoalan-persoalan itu muncul karena di Kota Malang itu akhir-akhir ini sering begitu hujan deras menyebabkan genangan. Genangan yang itu tidak sedikit, tapi ternyata genangan itu ada di mana-mana dan bisa bahkan tingginya 1 meter, ya, ada yang setengah meter, ya, seperti arus sungai itu. Nah, itu mengenai lingkungan, karena kita juga tinggal di situ, maka menjaga lingkungan supaya tetap aman itu adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itulah, maka pada kesempatan kali ini pentingnya untuk mengetahui berkenaan dengan garis sempadan bangunan itu sebenarnya apa, atau disingkat GSB itu. Ini garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap batas lahan yang dikuasai. Jadi di sini karena garis batas atau batas minimal, ya, antara lahan yang dimiliki bangunan dengan jalan, batas kemudian dengan rel kereta api, ya, mungkin dengan tepi sungai, dengan bangunan tetangga yang lain. Nah, terutama ini dengan jalan. Dan pernah juga Malang ini karena dekat dengan Batu, ya, di Batu banjir bandang, kemudian Malang yang kena dampaknya. Nah, maka di sini tanggung jawab bersama bagaimana untuk meminimalisir. Jangan sampai kita kemudian menyampaikan bahwa karena hujannya yang deras, karena hujan disalahkan. Nah, itu ya. Ya bukan, deras atau tidak deras itu tergantung bagaimana resapan airnya. Gitu ya. Nah, kalau hujan deras, ya, tidak deras ataupun deras, ya, bisa jadi tidak deras pun bisa menimbulkan genangan, menimbulkan banjir, bisa mungkin kalau resapannya tidak bagus, apalagi hujannya intensitasnya tinggi, ya, sering, habis hujan lagi kemudian deras, ya. Bukan persoalan hujannya deras sebenarnya, tapi kemampuan resapannya itu yang sangat penting. Maka ini harus ada aturannya, ya, secara yuridis ada, secara hukum positif, hukum yang berlaku di Indonesia. Secara agama, ya, ada. Nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian berkenaan dengan dasar hukum dari GSB ini, garis sempadan bangunan ini, nanti Ibu-Ibu bisa download Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, di sini berkenaan dengan bangunan, ya, bangunan gedung. Ini harus diatur, jangan sampai kemudian karena belakangnya adalah sungai dan sungai itu tidak terlalu lebar begitu, kemudian dibangun di atasnya itu ada cor-coran, akhirnya melebihi, kan itu ya.
sampai di atas sungai itu bangunnya. Nah ini ya, ini nanti ada konsekuensi ya, resiko yang ditanggung oleh pemilik karena bangunannya melebihi tanahnya gitu ya. Nah, termasuk ini bagaimana kemudian bangunan-bangunan yang berdiri di samping rel kereta api. Kalau di Kota Malang ini kan jarak antara rel kereta api dengan rumah itu sangat dekat. Nah ini ya, padahal kereta itu kan bisa menimbulkan gerakan, goncangan, misal seperti itu. Begitu pula yang di dekat sungai kan gitu ya. Maka jangan salahkan kalau sungai meluap kemudian rumahnya hanyut, nanti kemudian minta ganti rugi ya ke pemerintah, padahal bangunannya berdiri di samping, di tepi sungai atau bahkan di atasnya ya. Nah ini, kalau tersapu oleh derasnya air, memang air itu menampung sampai berapa tingginya sungai tersebut. Karena beberapa waktu yang lalu yang banjir dari Batu itu kan mengirim ke Sungai Brantas itu. Nah, itu kalau tanggulnya kuat, dalam, maka ya tidak sampai ke jalan, tidak sampai meluber. Nah, ini yang kemudian yang dangkal ini ya, termasuk budaya juga buang sampah sembarangan, ini buang ke sungai ya. Sungainya akhirnya dangkal. Nah, ini ya. Kalau dangkal waktu banjir yang meluap kan gitu. Maka kita harus menjaga, mengingatkan kan gitu ya, bagaimana ulah-ulah orang lain bisa jadi dampak itu ke banyak orang. Nah, ini harus jadikan konsentrasi kita ya. Nah, kemudian sebenarnya untuk garis sempadan bangunan atau GSB ini fungsinya apa? Bagaimana kalau garis sempadan dengan jalan ya, sempadan dengan batas depan ya. Biasanya kan dengan jalan sudah jelas nih, harus jangan sampai kemudian melebihi, kan banyak kita lihat ya, itu sampai terasnya bisa sampai menjorok ke jalan, bisa seperti itu ya. Atapnya tuh ya. Kemudian dengan batas depan ya, bisa jadi sampai di atas got itu bangunannya ya itu ya. Padahal selokan atau got itu fungsinya untuk aliran air supaya lancar gitulah. Kalau kemudian dijadikan bangunan ya, nanti kalau terjadi banjir atau air itu volumenya tinggi, meluap kemana ini kan gitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan genangan yang begitu deras ya. Karena waktu itu di bulan Ramadan ini juga waktu hujan deras itu ya di wilayah Kabupaten Malang tuh ada yang saking derasnya itu bahkan paving perumahan itu aja anyut ya. Terus kemudian aspalnya itu aja sampai habis ya. Itu lapisannya itu yang atas tuh habis. Karena biasanya kita bangun aspal itu kan di atasnya ada aspal lagi. Jadi ini aspal yang dulu akhirnya. Nah ini ya, garis sepadan jalan, sepadan depan ya. Kalau samping ini jangan sampai kanan kiri ini misal ya. Kemudian kalau bernempel tembok ya dengan tetangga, dan tetangganya sudah bangun rumah itu nggak masalah. Tapi yang jadi persoalan biasanya misal tanah kosong sebelah sampingnya. Ya sudah karena nggak ada bangunan, kemudian yang punya rumah itu masang AC misal di samping sampai ke tanah tetangganya gitu ya. Apalagi kemudian atasnya diberi atapnya lagi. Nah, misal itu ya. Nah, ini kan melebihi itu ya. Nih. Termasuk garis sepadan belakang. Kalau belakang ini biasanya agak lebih sedikit ya, case-nya maksudnya kasusnya lebih sedikit lah ya dibandingkan yang tadi yang depan yang sampai itu kan sering terjadi melebihi batas ya. Nah, di sini secara sederhana garis sempadan bangunan GSB itu kalau begitu fungsinya apa? Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan di sekitar. Nah, artinya apa? Supaya saling nyaman, saling aman, itu ya. Kalau ada batasnya itu.
Kemudian yang paling penting karena ada jarak, ya, itu untuk jarak bangunan kan gitu ya, dengan jalan bisa itu ya meminimalisir resiko. Bisa terjadi roboh, kecelakaan atau kebakaran. Ini rawannya kalau terjadi kebakaran bangunannya bisa kena satu gitu karena dempet langsung yang lain bisa kena. Nah ini kan. Untuk itu kita harus tahu mengenai garis sepadan bangunan ini supaya apa? Kita membangun itu tidak seenaknya sendiri, tidak sembarangan, tapi ada aturannya. Persoalan-persoalan tadi ya, kenapa kemudian muncul ya akibat pembangunan ya, misal selokan yang harusnya fungsinya untuk air ya, tapi kemudian air jadinya ke jalan ya. Kemudian karena ke jalan, akhirnya jalannya cepat rusak aspalnya. Ya, kalaupun di paving, pavingnya bisa hanyut, hilang, rontok kan itu. Nah, itu bisa menyebabkan apa? Ibu-ibu nanti kalau berkendaraan kan harus ekstra hati-hati karena banyak lubang, bisa begitu ya. Nah, bisa juga ini bahaya, membahayakan orang lain dan diri kita juga karena banyak lubang rawan terjadinya kecelakaan, hilangnya nyawa, bisa jadi jangan sampai ke sana. Maka hal yang kecil yang kita lakukan, ya, apapun itu sangat bermanfaat, gitu. Artinya bisa membersihkan selokan supaya air lancar itu aja misalnya. Kalau terjadi hujan supaya selokan ini bisa berfungsi dengan baik. Nah itu sudah bisa menyelamatkan nyawa karena apa? Kalau airnya meluap bahkan sampai 1 lutut, bisa begitu ya. Karena di Kota Malang itu deras, harus kayak seperti sungai gitu ya. Nah itu supaya tidak meluap semakin tinggi, karena dampaknya sampai merusak jalan, jalan lubang-lubang, kemudian menyebabkan kecelakaan ini ya. Sering berita muncul seperti itu ya, karena dengan adanya lubang di jalan-jalan itu. Ya, kita harus menjaga bagaimana Kota Malang supaya image-nya bagus ya, supaya tidak nanti kemudian terkenal 1000 lubang nanti ya, karena di jalan banyak lubang-lubangnya. Nah ini jangan sampai, maka kita jaga semuanya itu. Nah kemudian sanksi apa yang ada di dalam GSB ini? Karena kita tahu garis sempadan bangunan ini memiliki aturan undang-undang, maka ya, ini sanksi-sanksinya. Bisa jadi ada peringatan tertulis, nanti bisa jadi kena denda. Bahkan yang paling fatal itu pembongkaran, harus dibongkar ini karena berdiri di atas melebihi sampai tanah apa sungai misal begitu. Maka itu dibongkar. Ini sampai resikonya ke sana. Yang bangunan yang melebihi tadi itu. Atau ada sanksi-sanksi yang lain ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 loh Ibu-ibu ya. Jadi yang menyampaikan tuh undang-undang. Ya saya hanya menyampaikan saja. Ini ada aturannya karena undang-undang begitu disahkan, maka seluruh warga negara Indonesia dianggap tahu. Maka disinilah Ibu harus tahu bahwa ada aturan ini. Maka kalau membangun ya ini ada aturannya. Nah, kalau dalam aturan hukum Islam, ya dalam Al-Quran, nanti ibu-ibu bisa membaca ya. Di sini ada Quran surat Al-Qasas ayat 177. Ya. Di ayat 77 Quran surat Al-Qasas itu ya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Hanya karena selokan itu bisa merusak. Ya. Jadi jangan merusak bumi. Maka Al-Quran melarang. Ya. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Gitu. Ya. Maka kita tidak mau kan kemudian sampai merusak bumi kita.
Nah ini jadi perlu kerjasama. Ya. Landasannya selain Al-Quran ada dalam selain surat Al-Qasas 77, ada juga di surat Al-Baqarah ayat 249 ya. Tadi karena sungai sudah dibangun rumah di tepi sungai, bahkan di atasnya sungai. Nah, ini nanti air yang ada dalam sungai, yang ada di sungai tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, itu. Nah, bahkan seharusnya sungai itu difungsikan sebagai sarana transportasi. Nah, ini bisa jadi wisata kan gitu. Di negara-negara maju juga seperti itu ya, Bu ya. Bisa naik gondola ya, kapal apa itu ya di Italia misal itu mendatangkan wisatawan itu ya sama memanfaatkan sungai-sungai ini. Nah, yang sudah mempraktekkan kok malah orang yang non Islam yang mempraktekkan surat Ibrahim ayat 32 ini kan gitu kan. Yang ayo yang muslim ini kita menerapkan ini, bagaimana menerapkan surat Ibrahim ayat 32 ini. Bagaimana sungai difungsikan sebagai sarana transportasi. Gitu. Jangan hanya kan dibaca terus Al-Quran itu tapi tidak diterapkan. Ini. Jadi bisa bagaimana inisiasi itu datang dari Ibu Aisyah di ranting-ranting yang dekat dengan sungai misal, kemudian sungainya itu bisa difungsikan dibuat menarik ya, wisatawan bagaimana bisa naik kapal ya, itu jadi menarik itu. Nah, ini kita menerapkan ini. Otomatis dengan begitu kan harus dijaga nih kebersihannya ya. Kemudian supaya tidak meluap airnya kan ini. Nah, ini ya jadi Al-Baqarah ayat 249, Ibrahim ayat 32, Al-Isra ayat 91. Ada juga An-Nahl ayat 15. Ini dan ada lagi nanti hadis nih. Hadis yang akan saya sampaikan itu barang siapa yang berbuat dolim dengan mengambil sejengkal tanah, maka dia akan dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Nah ini ya. Penting kita tahu bahwa batas rumah kita sampai di mana. Jangan sampai melebihi, nanti jangan sampai sebelahnya covering kita kan masih tanah kosong nih, kemudian bangunnya dibablas misal gitu ya. Dilebihkan 1 meter kali panjangnya berapa? Ternyata lebih dari 1 meter ya, karena 1 meter kali berapa ke belakang misal begitu. Nah ini padahal sejengkal saja, sejengkal tanah aja ya, sudah dikalungi dengan tanah dari 7 lapis bumi. Ya, ya. Baru sejengkal tuh bahasa sakilan itu ya, ibu-ibu ya, ya kan? Nah ini maka masih ada hadis-hadis yang lain ya ini yang nih semoga menjadi ini ya kita ikut bergerak bersama-sama dan menggerakkan masyarakat di sekitar ya supaya memiliki kesadaran ya. Kesadaran bagaimana kemudian bersih-bersih selokan ya, kemudian tidak membangun cor misalnya yang itu di atas sungai atau di atas selokan yang bisa kemudian air tidak menampung ya. Air keluar atau air di jalan akhirnya kan gitu. Nanti dampaknya kepada siapa ibu-ibu ya kita semua. Kalau ada bencana kan gitu ya. Karena ulah manusia. Nah, maka ingat ibu-ibu, ya jangan kita selalu bilang itu kan hak saya, itu kan hak saya ya. Bukan, tapi ingat ya, tidak hanya hak kita saja, tapi ingat tuh ibu-ibu semuanya, hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Gitu. Jadi ada hak kita, tapi hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain.
Itu kira-kira ibu-ibu yang sedikit ini semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Nasrul minallah wa tuqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.